Ya kalau Raya nggak bikin disogok, ternyata Raya disogok juga. Jadi money politik. Nah, boleh jadi ini sebuah malpraktek. Artinya orang kabur yang kita obati tambah buta bukan tambah sehat. Pandi nyanyi. Iya. Pandi nyanyi populer, pilih jadi wakil kita, pilih jadi pemimpin kita. Iya. Padahal nyanyi itu bukan kerjaannya seorang pemimpin. Makanya itu ada kerjaan seorang penghibur kan. Makanya ada istilah ya. Netizen itu adalah tangan dewa ya, atau tangan kewenangan ya. Kewenangan dia melebihi dari yang lain. Like spesialis ya? Like spesialisnya syariat. MOU berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja ke Allah, selawat ke Nabi. Selamat datang di dunia kebebasan bersuara dan berpikir. Buka mata Anda, buka telinga Anda, karena kita akan merambah dunia baru bersama saya, Darwin Eng, di DE Podcast Beyond the Limits. Hari ini kita kedatangan tamu yang tidak asing lagi di DE Podcast. Beliau salah seorang ulama dan umara yang ada di Aceh Timur, dan sempat kemarin kita sudah berbincang selama 1 jam di session yang lalu. Malam ini kita kedatangan lagi tamu, Ayah Sub atau Tusub Jinib, yang sudah berada bersama kita di sini untuk kembali mengulik apa yang terjadi dengan Aceh dan bagaimana pola perubahan yang terbaik yang harus kita lakukan di Aceh. Tanpa memperpanjang session pembukaan, langsung saja di depan kita sudah ada Ayah Sub. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ayah? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Ayah udah yang kedua kali nih. Yang kedua kali. Yang saya lihat di sini, sosok Ayah ini nggak pernah berhenti sepertinya untuk terus berbuat untuk Aceh dan terus melakukan hal-hal yang terbaru. Bagaimana hal tersebut secara tanggung jawab sebenarnya bukan keseluruhan tanggung jawab Ayah, banyak orang lain yang harus bertanggung jawab, tapi di sini Ayah rela mengorbankan waktu Ayah, apalagi sekarang sudah jam 12 Ayah. Di kesibukan Ayah nih kita pengen mengulik beberapa hal terkait Aceh Ayah. Mungkin sebelumnya tema-tema yang lain sudah kita bahas Ayah. Malam ini, acara ini, session ini saya berikan tema pola perubahan terbaik yang harus dilakukan dalam menuju Aceh di kemudian hari Ayah. Di sini kita ada 2 tema Ayah. Yang pertama, temanya adalah politik pemerintahan. Bagaimana politik itu seharusnya harus berjalan beriringan agar menuju perubahan Aceh. Dan selanjutnya kita berbicara juga pola pembangunan Ayah. Bagaimana pembangunan itu juga harus bermanfaat buat Aceh itu sendiri Ayah. Kita langsung aja Ayah ke pertanyaan pertama. Kalau kita berbicara Aceh Ayah, mungkin terlalu rumit dan komplit masalah yang terjadi di Aceh saat ini Ayah. Apalagi di pola pemerintahan Ayah. Kita melihat di sini bagaimana Aceh sudah damai hampir 18 tahun, tapi masih stagnan di sini-sini aja ya. Mungkin ada beberapa hal yang memang menuju ke perubahan yang baik di pola pemerintahan. Ada juga hal-hal yang mungkin belum tepat atau belum saatnya ada di Aceh Ayah. Kalau menurut Ayah, pola terbaik agar pemerintah layak menjadi pemimpin dan masyarakat juga layak untuk dipimpin dalam perspektif kaidah agama sebagai kultur terbaik yang dimiliki Aceh. Sedikit gambaran Ayah, bagaimana pola yang terbaik yang harus kita lakukan saat ini Ayah? Baik, sebelumnya kita berbicara dulu hal yang paling mendasar.
bahwa fungsi manusia di sini adalah khalifah, Khalifah. artinya orang yang mengurus bumi ini. Karena dalam sebuah ayat Al-Quran dinyatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Semua kerusakan dan persoalan yang ada di permukaan bumi ini, baik di darat atau di laut, semua olah tangan manusia. Ya. Dari ulah tangan manusia itu. Maka baik atau tidak baiknya sangat tergantung Manusia. penghuninya. Penghuninya ya. Itu manusianya, yang namanya manusia. Maka dalam hal itu sangat penting, sangat terkait. Persoalannya bagaimana manusia mengurusnya. Ya. Mulai dari mengurus dirinya sendiri, dia memimpin dirinya sendiri, Ya. juga mengurus yang lain, yang di luar dirinya. Yang di luar dirinya baik itu namanya manusia atau alam sekitar. Maka dalam hal itu kita sebenarnya yang khususnya kalau Aceh ya, Aceh ya. dan Indonesia mayoritas Muslim, terkesan kita kurang memfungsikan nilai-nilai prinsip kita dan keagamaan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Padahal kita kalau merdeka ya udah 78 tahun kalau nggak salah, dan Aceh itu udah bebas dari konflik 18 tahun ya. Nilai itu belum ada yang ayah lihat saat ini. Nilai kearifan atau nilai keutamaan pola memimpin yang berdasarkan ajas agama itu belum dilaksanakan atau memang belum sama sekali, memang nggak ada selama 18 tahun kalau kita bilang Aceh ya udah bebas daripada konflik ya. Kalau dibilang sama sekali nggak ada itu nggak juga. Iya. Banyak hal yang baik, banyak juga hal-hal yang positif, tetapi yang idealnya kita tidak stagnan seperti itu. Kita harus lebih maju lagi. Seharusnya ya bisa lebih maju ya. Sesuai dengan sumber daya alam kita yang melimpah, negeri kita yang subur. Iya. Ini persoalannya bagaimana kita mengurusnya dan kemampuan mengurus itu. Kita jangan melihat cuma diri kita ya, tidak usah melihat terlalu jauh. Kita ini sama-sama mengakui bahwa banyak masyarakat Aceh itu dalam mencari solusi dalam menjalani kehidupan, ujung-ujungnya kadang-kadang terpaksa harus ke negeri jiran, yaitu Malaysia. Iya. Kalau alamnya mereka enggak terlalu, bawaan alamnya itu mereka enggak jauh beda dengan kita. Mungkin kita lebih subur, sumber daya alam kita lebih banyak ya. Tapi faktornya bagaimana mengurusnya. Mungkin ya di tangan Mahathir itu terurus dengan baik, maka dia jadi solusi bagi bangsanya, juga jadi solusi bagi bangsa lain. Baik tetangga, bangsa yang tetangga atau yang jauh. Malah ini persoalan urus mengurus. Iya. Kalau di sini yang mengurus itu siapa? Yang tertinggi ya leader-leadernya. Kalau di Aceh bingung sebenarnya kita ya. Leadernya mulai dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah. Iya. Kemudian ya penghuni-penghuninya yang dipimpin itu. Iya, rakyatnya ya. Maka oleh karena itu bagaimana ini terurus dengan baik, ya tentu harus ada pengurus-pengurus yang baik. Selama 18 tahun ya, menurut ayah belum baik atau nggak baik ya? Atau ada cara? Saya melihat kita berusaha selalu memperbaiki, tapi kita selalu kalah bersaing dengan yang lain. Artinya kita kalah cepat. Kalah cepat dalam bersaing dalam persaingan global. Ya. Malah kadang-kadang di dalam persaingan nasional. Ini ada masalah, perlu kajian yang lebih dalam aja. Ada masalah kita. Pertama, kita mulai dari tataran yang paling personal.
setiap anak yang lahir Ya. itu mereka benar-benar dipersiapkan orang yang mampu memimpin dirinya sendiri, dididik menjadi pribadi yang mampu memimpin dirinya sendiri, dan dia dididik kalau dia dipimpin benar-benar layak untuk dipimpin, bisa dipimpin. Iya. Kemudian sampai tataran ke atas, itu kan butuh manusia-manusia yang layak, yang memimpin. Kapan itu kita sukses? Saat yang memimpin layak untuk memimpin, Iya. yang dipimpin layak untuk dipimpin. Maka fase itu akan sukses kalau itu sudah duduk pada tempatnya ya. Kalau Tapi kalau di semua pada Aceh tempat. sekarang klise kita ya. Klisenya gini ya. Aceh itu ada leg spesialisnya. Juga ada pemerintahan kita bilang pemerintahan langsung dari pusatnya ya. Misalnya gini ya. Fungsi-fungsi yang nggak aktif kalau saya simak ayah berbicara, sebenarnya kita klise di fungsi nggak aktif ayah. Siapa yang sebenarnya layak jadi pemimpin dulu kita belum dapat. Jadi bagaimana Aceh ini mau baik ketika pemimpin aja kita masih bingung ayah. Seperti contoh di MOU itu ada kewalian ayah. Kewalian atau wali nanggro ayah. Juga dibarengi dengan adanya pemerintahan yang aktif, gubernur misalnya kalau tingkat atas kita ya. Tapi kalau kita melihat secara tanggung jawab, ini dua hal yang harus bertanggung jawab ayah. Tapi klise kebingungannya juga ada. Sebenarnya rakyat ini harus berharap sama siapa ya untuk memimpin ini ya. Apakah mempercayakan kelembagaan kewalian nanggro ini ayah, atau memang harus pemerintah Aceh perpanjangan dari nasionalnya ya? Kalau kita berbicara terkait pemimpin yang sesuai MOU ya. Ini saya ambil petik dari satu pertanyaan. Rakyat berharap dari siapa? Iya. Berharap kepada siapa? Kalau rakyat secara kolektif. Tapi yang perlu kita tahu, yang melahirkan pemimpin itu, orang-orang yang mengurus negeri itu, rakyat itu sendiri. Iya, ya. Demokrasi. Nah, ini yang jadi masalah. Siapa ya? Ini kan dua hal ya kita selalu dalam pesta demokrasi kita. Rakyat memilih pemimpinnya dan rakyat memilih wakilnya. Yang kedua-duanya untuk mengurus kepentingan rakyatnya. Kemaslahatan umat ya. Tapi dua-duanya dipilih oleh rakyat. Dipilih ya. Wakilnya dia memilih siapa yang wakilnya juga pilihan rakyat. Iya. Pemimpinnya juga dipilih kan. Iya ya. Maka ada istilah kalau di nasional ada pilpres. Iya. Itu memilih pemimpin. Benar-benar ya. Di daerah ada pilgub, ada pilbub. Iya. Itu juga memilih pemimpin. Sampai di desa ada pimpinan memilih pemimpin. Guci kalau kita Aceh. Guci kalau di Aceh. Siapa yang memilih? Rakyat kan. Rakyat ya. Jadi kalau mau disalahkan, yang salah itu siapa? Pasti seperti yang kita bilang kemarin itu. Iya. Kita gampang yang salah ya orang lain. Tapi begini, kita introspeksi diri lah. Akhirnya kita menemukan persoalan bahwa dalam Islam itu sangat tabu sekali menyerahkan urusan bukan pada ahlinya. Menyerahkan urusan bukan pada ahlinya. Bukan pada ahlinya. Itu wusidal amru ila ghairi ahli, menyerahkan urusan pada bukan ahlinya itu fantazirus sa'ah, itu tunggu kehancuran. Itu simpel sekali cara berpikirnya. Iya. Apakah kita sekarang sedang menyerahkan urusan pada yang bukan ahlinya? Sepertinya seperti itu ya. Jadi kalau ingin menyerahkan urusan kepada seseorang atau kepada sebuah kelompok manusia, pastikan mereka adalah ahlinya. Cara memastikannya. Cara memastikannya ya, karena kan masyarakat bingung terus nih ya, mana nih yang benar. Inilah kalau dalam Islam ada dunia tugas Nabi dakwah. Iya. Nabi dibentuk pribadinya, ya dibentuk oleh Allah sendiri. Dia lahir di dalam era kejahiliahan. Di situ ada proses-proses
dalam mempersiapkan dia seorang pemimpin dan seorang rasul oleh Allah. Kemudian beliau berdakwah untuk membentuk makarimal akhlak, itu paling utama. Makarimal akhlak. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Karena kepribadian manusia lah yang membuat dia layak jadi pemimpin atau layak untuk dipimpin. Kepribadian ya. Pembentukan kepribadian. Karakter ya. Karakter. Lebih ke karakter. Dan hampir semua kita mengakui kita tidak cukup hanya mencerdaskan manusia tanpa fondasi perbaikan, pembentukan kepribadian. Artinya inilah fungsi agama kita. Fungsi agama. Maka kita timbul pertanyaan, kita mengakui beragama mungkin tidak begitu berfungsi dalam perbaikan itu. Ini ada jadi masalah. Nah, ini di era demokrasi. Nah, kita harus kalau di era kesultanan itu kadang-kadang pemimpinnya tidak dipilih. Dia ada putra mahkota dan sebagainya. Tidak seperti zaman sekarang. Masa itu udah lewat kita udah hampir 1 abad itu sudah lewat. Udah lewat. Aceh udah menyelesaikan masalah itu Maka sekarang kita berhadapan dengan era demokrasi, apalagi di era demokrasi yang semakin luas. Kalau memang kita mau menyerahkan urusan memilih kepada rakyat, maka didiklah mereka untuk layak jadi pemilih. Berarti rakyat dulu Edukasi. Bimbing mereka bagaimana mereka menjalankan demokrasi ini ke arah yang benar. Berarti hal yang lazim juga kalau kita berbicara didikan atau pendidikan karakter kita berbicara Aceh ini lepas konfliknya itu di 2004. Kita lepas konflik di 2005 2005 yang melewati fase di mana mungkin bagi saya yang lahir 90-an fase yang menegangkan Jadi fase di mana yang pola pendidikan itu nggak tertransfer langsung kepada masyarakat yang wajib mengenyam pendidikan sebagaimana mestinya Nah, ketika fase itu terlewati, kita memilih pemimpin. Begitu damai, kita punya parlo, kita dikasih MOU, hasil perjanjian itu semua, salah satunya partai lokal secara politik pemerintahannya, kita diberikan. Nah, setelah mereka berikan, ini kan muncullah pemimpin-pemimpin baru dalam tatanan orang-orang yang sebelumnya sudah menghadapi hal yang luar biasa secara mental mereka pasti terpukul, secara pendidikan mereka mendapatkan secara itu. Kelaziman itu apakah bisa kita sematkan di era sekarang? Kalau kita berbicara didikan 2005 sampai sekarang udah 18 tahun Di usia 18 tahun Aceh masih gini-gini aja Bahkan yang jadi masalahnya sekarang trust dari masyarakat kepada pemimpin mereka itu udah nggak ada. Makanya money politik hidup di mana-mana Apakah lazim memang itu atau memang stagnannya karena ada pola yang salah Begini sebenarnya. Ada saat-saat kita memulai sesuatu tidak sempurna. Tapi untuk di awal-awalnya masih dalam dihitung itu sesuatu yang wajar dan pantas. Karena begini, di saat kita belum begitu siap membentuk yang memilih itu layak untuk memilih dan yang dipilih layak untuk dipilih, kita tetap harus mulai, jangan sampai kosong. Artinya begini, memulai jangan sampai kosong itu tidak apa-apa. Itu kan tahap pertama, tahapan darurat. Kayak penanganan kesehatan P3K itu. Penanganan daruratnya dulu. Karena itu tidak ada sama sekali, jauh lebih berbahaya. Maka ada istilah lebih baik 60 tahun dipimpin oleh pemimpin yang rusak ketimbang 1 hari tanpa pemimpin. Kesiapan artinya pemimpin itu harus ada. Harus selalu ada. Kalau nggak ada sekali itu hancur semuanya.
Kalau usia 18 tahun ya, apakah memang harus masih fase belajar ya? Begini, Masih darurat atau inilah gimana yang ya? belum habis saya bicarakan. Ah, ah. Tetapi kondisi darurat itu ada batas waktunya. Ada tenggang waktunya. Ada ya. tenggang waktunya, Ya. jangan darurat terus. Darurat terus kan. Nggak siapin apa-apa ya? Kondisi awal terus. Maka kita harus berproses untuk jangan darurat lagi, benar-benar dia menuju kepada tahapan yang lebih sempurna. Untuk menuju tahapan lebih sempurna, dia butuh proses. Ini yang kita pertanyakan, proses untuk lebih sempurna ini yang jadi masalah. Kita dari semenjak darurat itu berjalan mendatar, menukik atau menanjak. Ini yang dipertanyakan. Apa semakin menukik atau mendatar, monoton atau menanjak? Maka itu yang perlu evaluasi. Iya. Evaluasi. Kita belajar dari orang Jepang ya. Iya, iya. Nah, salah satu mungkin banyak pemerhati melihat kenapa Jepang itu maju. Maju luar biasa sekarang ayah. Bukan karena negerinya yang subur, tetapi dia punya guru yang bagus, yang mampu mendidik bangsa Jepang dalam sebuah sikap yang bagus. Iya. Di dalam dia melakukan sesuatu, dia selalu melakukan dua hal, yaitu evaluasi, sempurnakan, evaluasi, sempurnakan. Metode Dia tidak pernah berhenti. Kalau sudah sempurna, bagaimana lebih sempurna? menyempurnakan lagi. Dia selalu evaluasi diri, evaluasi apa yang masa lalunya untuk masa depan lebih bagus. Jepang, ini tidak pernah berhenti. Salah satu negara ayah yang dari negara ekonomi biasa meloncat jadi salah satu negara besar itu dalam usia 46 tahun ayah. Itu luar biasa kalau kita berbicara Jepang ya. Kalau merosot kan dari dulu merosot. Setelah mereka jadi salah satu negara adidaya, pernah menjajah negara-negara lain, tiba-tiba hancur. Terus mereka dalam usia 46 tahun itu ayah sekarang udah sempurna kali ya. Di Jepang itu kalau kita lihat kehidupannya, ya masyarakatnya mungkin ya udah mendapatkan porsinya masyarakatnya yang layak dipimpin dan pemimpinnya itu yang layak memimpin ya. Karena mereka ada dua sikap itu, selalu mengevaluasi. Evaluasi ya. Ada target. Dan kemudian dia sempurnakan. Jadi inilah yang mereka lakukan. Ya terus menerus. Kita apa lakukan itu? Malah kadang-kadang kita jadi rancu begini. Iya. Kita punya evaluasi, tetapi kadang-kadang bertindak tidak menyempurnakan. Malah ternyata boleh jadi rusak. Coba begini kan, dulu kan berbicara, dulu presiden dipilih oleh DPR. Ya, DPR MPR ya. MPR kan, 98 ya. MPR. Akhirnya mereka bicara, ini kan karena ada korupsi, ada kepentingan, kan, ada sogok menyogok kan. Maunya ini dipilih rakyat langsung saja. Demokrasi. Supaya kalau rakyat nggak bikin disogok, ternyata rakyat disogok juga. Jadi money politik. Ternyata bukan solusi kita. Bukan juga ya. Bukan solusi, malah lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Lebih ya. Setelah jadi money politik, lebih lagi di tingkat masyarakat, tingkat publik. Kemudian mereka jauh lebih tidak layak ketimbang dengan mereka yang sudah di DPR MPR. Iya, kita akui itu semua. Boleh jadi ini sebuah malpraktek. Artinya orang kabur yang kita obati tambah buta, bukan tambah sehat. Ini jadi masalah. Dalam kondisi yang seperti ini tidak ada cara lain kecuali bagaimana kita melakukan sebuah dakwah atau penggiringan, edukasi, bimbingan kepada masyarakat supaya mereka mampu memilih pemimpinnya. Apa boleh buat? Tidak ada cara lain. Oh, terlalu banyak sekali. Apa boleh buat? Apa kita sedang melakukan itu? Orang-orang yang aktivis politis, yang bergerak di bidang pemerhati politik, apakah melakukan edukasi kepada rakyat? Bagaimana Anda memilih pemimpin? Saya rasa tidak. Malah mereka tidak tahu. Dia memilih pemimpin terpengaruh oleh kerjaan, bukan kerjaan pemimpin.
Contoh ayah? Kan dia pengaruh begini, popularitas. Pandi nyanyi. Iya. Pandi nyanyi populer, pilih jadi wakil kita, pilih jadi pemimpin kita. Padahal nyanyi itu bukan kerjaannya seorang pemimpin. Makanya itu ada kerjaan seorang penghibur kan. Makanya ada istilah ya. Netizen itu adalah tangan dewa ya, atau tangan perpanjangan. Ini tangan yang dewa. jadi masalah kita kan. Siapa Anda pilih pemimpin? Yang pandai-pandai bagi uang. Iya. Itu bukan kerjaan pemimpin. Enggak ya. Karena pemimpin rumah tangga saja, pemimpin yang sukses bukan orang yang pandai memanjakan isi rumahnya, tetapi mampu memandirikan isi rumahnya. Itu kerjaan pemimpin, bukan orang yang memanjakan, cuma bagi duit pada anaknya sehingga nak manja, nak mandiri dia. Atau dia melihat, kenapa Anda pilih dia itu? Dia kan turun lapangan, turun ke got-got, promosi ya. Itu kan bukan kerjaan pemimpin. Ya. Pemimpin itu orang yang memanage pekerja, mampu menggerakkan pekerja dan memanagenya dengan bagus. Leadership. Leadership ini di luar gambaran orang umum. Akhirnya ini menjadikan keliru yang sangat besar ya. Inilah terjadilah. Jadi ingatkan, usidal amru ila ghairi ahli. Kalau sudah kondisi begini, caranya bagaimana? Dia turun edukasi rakyat. Kalau Anda ini anak Anda maju, begini cara memilih pemimpin. Begini kriteria pemimpin yang bagus. Maka dalam Islam punya edukasi siapa yang layak jadi pemimpin. Bagaimana karakter seorang pemimpin. Itu diedukasi. Karena bukan malah promosi ya. Karena begini, orang yang tidak punya pengalaman memimpin tidak tahu siapa pemimpin yang layak dipimpin. Iya, benar ya. Nggak tahu. Maka inilah edukasi. Cuma dipertanyakan, apakah dalam hari-hari kita mempersiapkan rakyat-rakyat yang akan memilih pemimpin menjadi layak jadi pemilih? Enggak. Maka pendidikan kita mendidik mereka orang yang memilih pemimpin, yang cerdas memilih pemimpin. Ya. Bagaimana berfungsi ke sana? Apakah dunia dakwah kita menggiring mereka untuk mampu memilih pemimpin yang mampu mengurus negeri ini untuk masa depan yang lebih bagus, apalagi dalam persaingan global? Masih kurang ya. Masih kurang. Maka oleh karena itu ini butuh banyak pencerahan. Kita tidak berbicara, ini kan kisruh kalau kita berbicara hanya berbicara pilbub, pemilu, pilgub, pilpres. Sebenarnya dalam Islam enggak. Sampai pemimpin yang paling bawah diatur. Bagaimana Anda milih pemimpin? Ada metodenya. Mulai dari memilih suami bagi seorang istri. Itu pemimpinnya kan. Benar-benar ya. Maka di saat pertama tidak diserahkan kepada seorang anak gadis memilih siapapun laki yang dia mau. Maka diberi hak wali untuk memaksa. Karena walinya lebih berpengalaman. Jangan sampai dia salah pilih. Begitu rapi diatur. Karena kalau dia seorang anak gadis memilih pemimpinnya, suaminya, kadang-kadang dia sendiri menyesal. Kebanyakan ya? Karena dia salah pikir. Dia dalam hayalan kan. Seakan seorang suami harus begini begitu, menyesal aku kawin sama kamu. Dulu sehidup semati, cinta mati, itu udah mati cinta. Itu hal yang lazim ya. Ini kan ini memilih pemimpin kan, di tataran paling bawah kan. Begitu diatur dalam Islam. Apalagi pemimpin di atas. Tapi selama ini ayah kita melihat kita kembali lagi ke pola untuk mendidik ayah. Kalau saya rasa dengan komponen negara saat ini ada beberapa pilar yang memang bertugas di bidang mendidik ini ya. Dan diakui tidak diakui hal itu gagal. Makanya kita mendapatkan hal yang nggak seharusnya kita dapatkan saat ini ya. Dengan bagaimana keterpurukan ekonomi kita lah kita bilang pola pembangunan dan yang lain-lainnya ya. Apalagi pembangunan karakter manusianya ini, SDM ini untuk mengelola seperti ayah bilang Khalifah tadi ya. Kalau kita berbicara gagal itu sebuah hal yang pesimis mungkin. Ada nggak hal yang optimis yang bisa ayah gambarkan
Sebenarnya edukasi ini harus seperti apa ya? Karena kan sekarang kan ada isu-isu tuh kan, ayah ini ada program baru nih TKD itu ayah. TKD ini sebenarnya apakah hal yang memang untuk apa ya? Bukan mengambil alih ya, tapi lebih ke memang metodenya harus seperti ini ya. Metode TKD ini juga harus transfer kepada pemerintah tadi biar mereka sadar dan semacamnya ya. Secara optimisnya ada nggak gambaran ayah nih? Bagaimana hal itu bisa kita lakukan ayah? Itu memang sedang kita lakukan. Tapi kan kita wacana itu kita implementasikan, kita coba, malah sudah berjalan karena berangkat dari sebuah kesadaran begini. Karena apapun cerita negeri ini, ujung tombaknya adalah desa. Desa. Dari dasar bawah ya, dari hilir ya. Sana desa. Kalau desa berfungsi mampu membangun dirinya sendiri, desa itu kan dari desa-desa menjadi kecamatan. Kecamatan jadi kabupaten, kabupaten jadi provinsi, provinsi jadi negara kan. Semuanya dari desa. Dari desa. Tanpa ada desa, tidak ada negara. Karena semuanya berangkat dari sana. Desa itu dari rumah tangga. Dari rumah tangga. Nah, rumah tangga itu dari pribadi-pribadi. Jadi rumah tangga jadi sebuah desa. Kumpulan rumah tangga di sebuah desa. Dan seterusnya ke atas ya. Jadi dari pribadi yang sukses dan bagus menjadi rumah tangga yang sukses dan baik. Rumah tangga yang sukses jadi desa yang baik. Desa-desa yang sukses jadi kecamatan yang sukses. Kumpulan dari desa-desa yang sukses. Jadi akhirnya sebuah provinsi yang sukses. Tanpa ada di sana sukses, dan di sana dari pribadi tadi ya. Nah, maka dalam hal itu bagaimana itu kepemimpinan di desa itu berfungsi? Maka faktornya ya manusianya. Karena buat di sana ada pemimpin yang layak memimpin, dan di sana ada yang dipimpin yang layak untuk dipimpin. Bangun dari karakter dia saling mendukung. Jadilah sebuah desa yang bagus. Coba mereka punya solusi, memberi solusi bagi persoalan yang ada di desanya. Karena semua manusia itu ada desanya kan. Benar ya. Sampai yang tua, yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, yang kecil, semua ada desanya. Ada tempat. Jadi bagaimana memperbaiki mereka? Bagaimana mencari pola mereka mencari solusi dari setiap masalah? Ini butuh edukasi. Butuh sebuah keinsafan dan kesadaran bersama yang perlu kita harus lakukan. Maka butuh edukasi. Maka TKD itu kita buat training kader dakwah. Ini bukan dakwah event-event maulid dengan podium. Artinya dakwah itu mengajak orang pada kebaikan dan mencegah orang pada keburukan, hal yang buruk. Dakwah bagaimana yang seharusnya kita lakukan seperti ajaran Rasulullah ya. Ajaran Rasulullah. Supaya tertib hidup dunianya dan bahagia di akhiratnya. Dan hak tanggung jawab mereka sebagai khalifah. Sebagai juga khalifah. mereka sebagai lebih baik ya. Ini yang perlu kita buat, bangun sebuah kesadaran baru. Apalagi kita harus sadar kita terpuruk bukan karena Islamnya kita, tetapi tidak berfungsi Islam kita. Seakan-akan umat Islam sekarang tidak sepakat dengan Islam. Pecah belah ya di mana-mana. Tidak sepakat dengan Islam. Kenapa? Ini karena tidak tersampaikan. Maka ini perlu dilakukan. Coba kalau desa, setiap masalah yang ada di desa, karena orang-orang bermasalah ada desanya kan? Ada. Kalau desanya bisa memberi solusi, menangani, kan terselesaikan kan? Tetapi hilir ke hulu, apakah mereka memilih orang-orang yang mampu memberi solusi? Belum tentu. Belum tentu. Kalau sudah belum tentu, ayo kita pastikan bahwa kita melahirkan sebuah kesepahaman dan kesepakatan untuk sebuah solusi bagi persoalan-persoalan yang sedang dihadapi. Kalau sudah di semua tingkat desa punya solusi, ya tingkat kecamatan pasti mudah, itu solusi. Karena dari hilir ke hulu ya.
Maka itu yang kita lakukan. Walaupun itu masih langkah awal sekali. Tapi butuh kesepahaman dan kesepakatan bersama juga. Ya, itu yang wajib ya. Kalau kita lihat dari segi itu ya, ini kan TKD ini udah pasti ada programnya ya. Ya. Programnya sudah ada ya. Dan mungkin programmernya di sini ayah sebagai pusat program TKD tadi ya. Karena ini mungkin lahir dari wacana ayah dan keinginan ayah untuk merubah Aceh ya. Secara tanggung jawab ayah. Program udah ada nih dari ayah. Sebenarnya itu bukan keinginan saya pribadi. Kita semua punya keinginan untuk Aceh lebih baik kok. Ya. Cuman ayo kita mulai. Karena tidak cukup dengan keinginan. Yang perlu kita pertanyakan, kita punya ingin generasi-generasi anak-anak kita harus hidup dalam sebuah negeri yang punya peradaban, yang makmur, sejahtera. Iya. Kan tidak cukup wacana. Kalau itu orientasi kita, mereka hasanah fid dunia, hasanah fil akhirat, apa yang mesti kita lakukan? Iya. Yang sesuai dengan orientasi itu. Maka kita pertanyakan 24 jam kita bertanya pada diri sendiri, yang kita pikirkan apa, yang kita lakukan apa? Apakah sesuai menuju keinginan yang kita keluhkan itu? Kalau kita nggak melakukan sesuatu, tidaklah keluhan dan memberi solusi, hanya mengeluh. Tapi kita harus bergerak. Apalagi kita punya tanggung jawab sebagai khalifah tadi ya. Maka inilah perlu sebuah pergerakan untuk memberi solusi. Solusi ujungnya ke semua aspek. Tapi semuanya dimulai, ikutlah gaya Rasulullah. Bahwa kita perang dulu kebodohan dan kejahilan yang paling mendasar. Kalau dalam istilah agama ada fardu ainnya. Yang menyangkut dengan akidah, menyangkut dengan akhlak, menyangkut dengan aktivitas ibadah. Kalau itu sudah terperbaiki, yang lain akan terperbaiki. Mendasar ya. Berarti ini memang tanggung jawab kita semua ya sebagai khalifah ya. Iya. Kalau kita bercermin ya, yang ayah bawa ini sebuah nilai perubahan yang sangat besar. Bagaimana Aceh di masa depan? Target kita itu, kita maunya Aceh di masa depan itu menjadi Aceh yang mungkin baldatun, taibatun, warabul ghafur. Faktor pendukung ya kita lihat sekarang, atau kita secara lugasnya faktor tanggung jawab ya. Kita berbicara lagi, kita lihat sekarang di sini ya, di kurikulum pendidikan itu sendiri ya. Kalau kita berbicara dayah, kita nggak perlu jabarkan yang lebih besar. Udah memang disiplin ilmunya dan vokasinya itu ya memang bagian agama ya. Di pendidikan dasar ya, yang milik negara, mau kita bilang SD negeri, mau kita bilang SMP negeri dan semacamnya. Pendidikan akhlak informasinya ya itu udah akan dibuang. Lebih mengedepankan ke pendidikan yang lebih bernegara. Sedangkan akhlak itu dinomor kesiankan. Karena di sini kita kan ya, presiden kita dulu mencanangkan revolusi mental. Iya, tapi di kurikulum Merdeka ya, yang sekarang dijalankan pemerintah ini, hal itu udah kurang ya. Karimal akhlak itu udah nggak ada lagi, karena salah satu poin contoh ya, bagaimana kedudukan seorang guru dan murid. Sekarang ya di kurikulum Merdeka itu nggak ada lagi anak murid yang apapun cerita ya tetap harus lulus. Mereka harus mendapatkan pendidikan yang berjenjang ya. Tapi di situ misalnya gini ya, dulu saya masih kecil itu dipukul sama guru, saya pulang ke rumah ngelapor sama orang tua saya malah ditambah ya, dipukul lagi ya. Nah, kalau sekarang di kurikulum dan aturan itu itu dibuang. Kurikulum Merdeka itu lebih mengedepankan yang dididik tadi daripada pendidik secara akhlak. Gimana tuh kalau menurut ayah? Sebenarnya kalau kita orang Aceh nggak usah bahas berbicara seperti itu. Iya. Sadar nggak? Kita punya kewenangan. Kewenangan yang melebihi dari yang lain. Leg spesialis ya? Leg spesialisnya syariatnya. MOU berarti ya? Pertama, undang-undang syariat itu amanah undang-undang. Iya. Kita diperintahkan siapapun yang mengurus Aceh wajib menjalankan amanah itu. Salah satu mensyariatkan dunia pendidikan kita. Pendidikan yang bersyariat itu diutamakan akidah dan akhlak. Kemudian baru skill. Iya. Islam ya. Kenapa kita harus keluh-keluh itu? Kita sudah diperintahkan untuk jalankan itu. Kenapa kita keluhkan?
Kan tidak dilarang, kita sudah diperintahkan. Tapi belum ada. Cuma persoalannya bagaimana menerjemahkan syariat itu. Kita sudah dikasih narasi syariat, undang-undang syariat. Apa kita tahu, mengerti, menerjemahkannya? Ini persoalannya. Siapapun yang mengurus Aceh harus mampu menerjemahkan syariat itu menjadi solusi, bukan masalah. Ya. Kita kadang-kadang kalau salah menerjemahkan syariat itu jadi masalah, bukan solusi. Nggak tempatnya lagi kembali ya, kan? Maka inilah butuh syariat itu butuh dulu pendidikan dan bimbingan, bukan main di hukuman langsung. Ini yang jadi masalah kita. Langsung ya. Ini pendidikan kita dipaksakan ya. Kewenangan itu kenapa nggak difungsikan? Mungkin kalau kita bertanya kepada Jakarta, kami kan sudah kasih kewenangan untuk Anda. Ini persoalannya. Ini persoalannya kenapa tidak dijalankan? Nah, ini dipertanyakan orang-orang yang dipilih itu, kenapa nggak jalankan itu? Oh, yang mau salahkan orang itu, jangan salahkan. Mungkin Anda juga salah, tidak memilih orang untuk itu. Kembali ke edukasi. Kenapa Anda memilih? Ya saya pun tidak diedukasi tentang itu. Jadi ini gimana? Maka akhirnya ini menjadi persoalan yang sangat komplik. Maka kita harus mulai mengurainya. Ayo. Nah, itulah satu pergerakan TKD itu untuk mengurai itu demi kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok. Kita harus bertanggung jawab di dunia dan akhirat. Miris saya. Yang saya lihat Ayah, kalau kita berbicara syariat, kita kembali ke pendidikan tadi ya. Kita untuk melawan kurikulum merdeka atau bukan melawan lah ya, atau menerjemahkan bagaimana sebenarnya lex spesialis itu harus dimanfaatkan Ayah. Kanun yang sekecil sebutir apapun Ayah kita belum ada ya. Bagaimana seharusnya pendidikan Aceh ini seperti ini ya. Padahal lembaga-lembaga udah lengkap kita ya. Kita udah punya bahkan MPA di Aceh, Majelis Pendidikan Aceh ya. Orang-orang yang harusnya mengimplementasikan hukum-hukum syariah dalam pendidikan gitu. Aceh memang spesialisnya luar biasa ya. Komponen dan semua udah siap Ayah. Tapi kembali ke seperti Ayah bilang, kita masih kurang edukasi. Inilah tanggung jawab ini Ayah. Inilah kita perlu kajian. Kenapa ini terjadi begini? Inilah berkorelasi. Mungkin kalau negeri kita bersyariah, politik kita juga harus dalam pola-pola bersyariah. Pola-pola bersyariah ya. Kita sepakat orang-orang yang bersyariah, orang Muslim dengan pola-pola Islam. Di sana jaga etika dalam berpolitik, jaga halal haram dalam berpolitik, itu sudah bersyariah. Maka perlu dakwah perbaikan politik, merubah paradigma politik. Akhirnya kalau negeri ini bersyariah, untuk melahirkan pengurus negeri yang bersyariah, maka lewat politik yang bersyariah. Karena politiklah yang membidani lahir orang yang mengurus ini. Tidak mungkin pengurus negeri ini bersyariah apabila politiknya masih konvensional. Itu udah jadi seperti yang kita bahas kemarin itu ya. Berarti pola terbaik yang Ayah gambarkan di sini tetap pendidikan Ayah. Ya, tetap pendidikan dalam makna yang luas. Makna yang luas. Pendidikan formal dalam bentuk sebuah kelembagaan dan pendidikan secara informal untuk masyarakat luas. Metode ya. Kita udah berjalan berapa lama nih ya untuk TKD itu sendiri ya program ini? Sudah lama berjalan, tetapi kan banyak stagnasinya. Cuma sekarang kalau di Biren masyarakat sudah mulai memahami. Sudah artinya persepsi negatif sudah mulai hilang. Nggak lagi dibilang bahan politik ya? Dilalui gini kepentingan ini, kepentingan itu. Bahkan ini kepentingan bersama jangka panjang. Kapanpun harus kita lakukan. Dan ini tanggung jawab kita kepada Allah. Karena membiarkan kejahilan dasar itu kemungkaran terbesar. Maka kita jahil ya. Karena kemudian tidak tahu fardu ini itu dosa besar. Apalagi tauhidnya belum beres, akhlaknya yang wajib-wajib itu belum beres. Itu siapapun menjadi dosa dan kemungkaran. Kan kita mengajak untuk itu. Selama Ayah program nih, Ayah udah berpikir, udah memprogram, udah mengajak Ayah.
Sebenarnya program TKD ini kan sebuah program yang luar biasa kalau saya cermati ya. Intinya itu program-program yang baik untuk Aceh, dan itu program yang memang wajib didukung ya. Menurut Ayah sekarang dukungan yang Ayah butuhkan sebenarnya dari mana nih? Dari segi mana aja ya? Karena mungkin saya lihat kalau Ayah bilang dari semua lini harus ada ya. dukungan. Pemerintah wajib mendukung nggak nih Ayah? Semestinya mendukung. Kalau memahami bahwa udah pernah mereka mencoba mendukung bahwa untuk menjalankan syariah itu butuh kesadaran bersyariah dulu. Iya. Membangun kesadaran itu bagian dari mensyariatkan. Ya. Mereka. Dukungan secara langsung ada nggak yang udah ya dapat? Banyak mendukung dari pemerintah langsung. Yang sudah memahami. Yang sudah memahami. Memahami. Dan semakin mereka paham, semakin mendukung. Tapi semakin tidak memahami, semakin mempersepsi berspekulasi negatif. yang negatif ya. Dalam dia punya perspektif yang kadang-kadang keliru. Nah, itu butuh kesabaran. Berarti kalau kita berbicara tanggung jawab, semua lininya ya? Ya. Dari rakyatnya juga, kalau kita kembali ke dasar tadi tema kita, pemimpinnya iya, yang dipimpin juga iya ya. Tapi kita harus mulai dari hal yang kecil dulu. Dari diri sendiri tadi ya? Dari diri sendiri, teman-teman dekat, berekspansi. Sekarang alhamdulillah umumnya masyarakat Biren sudah mengerti. Di Biren ya. Dulu stagnan juga, banyak perspektif negatif. Iya. Karena mereka melihat seakan-akan persoalan lain lebih penting. Iya. Padahal dalam perspektif kita orang beriman, itu yang utama ya. Sadar terhadap fardhu ain itu hal yang paling penting. Berarti di sini kita harus mengajak semua elemen. Ya, ngajak terus. Insya Allah kalau mereka sudah melihat dengan kasat mata, perspektif negatif itu hilang. Iya, berarti malah banyak yang mereka menangis. Kenapa ini enggak dari dulu kita lakukan? Sebelumnya dia membenci karena perspektifnya negatif. Tapi setelah melihat langsung, oh ini perlu untuk anak-anak kita dan untuk semua kita. Program TKD ini ya sudah berhasil di Biren. Ini bagaimana kita mentransfer ya. Tapi di sini Ayah, kalau kita berbicara TKD ini terlalu luas Ayah. Udah. Menurut Ayah, keyakinan Ayah nih, ketika program TKD ini tertransfer Ayah dari pribadi-pribadi tadi udah menjadi pribadi yang sebagaimana mestinya, pribadi yang berkultur agama, pribadi yang bersyariah untuk membawa perubahan Ayah. Apakah perubahan pola pembangunan Aceh juga akan berpengaruh ya kalau program ini berjalan ya? Itu seperti kita ngomong tadi. Sebuah negara maju itu sangat tergantung pada pendidikannya. Pendidikannya ya. Artinya bagaimana menjalani pendidikannya. Ya. Pendidikan itu ada dua sisi. Pertama, pendidikan pembentukan manusianya, kepribadian manusia. Karakter. Yang kedua, pendidikan skill. Skill ya. Skill. Skill itu tidak akan banyak memberi manfaat kalau dia berada pada pribadi yang gagal kepribadian. Pribadi yang gagal kepribadiannya. Contoh ya? Gini, seorang ahli, misalnya begini. Nah, dia ahli pertanian. Iya. Ahli bertani. Iya. Tapi dia ndak punya kepribadian yang tangguh, nggak mau tahan lumpur, nggak tahan panas. Apa artinya skillnya? Orang tahan panas tapi nggak tahu caranya, nggak juga. Nggak juga. Apalagi orang tahu cara memimpin, tetapi dia pribadinya ndak bagus, ndak jujur, mengkhianati, kan merusak juga. Merusak ya. Karena kalau kita bilang skill ya, mereka ahli skill, mampu memimpin tapi tidak jujur, tidak amanah, ujungnya apa yang terjadi? Rusak ya, terjadi pengkhianatan. Maka dalam sebuah pembangunan dimulai oleh pembangunan manusianya, SDM-nya ya. SDM. Karena kalau skill aja kita luar biasa loh, kita punya kampus yang hampir seluruh daerah itu ada. Kalau bagian teknik Ayah di salah satu kabupaten kota itu udah ada tuh bagian teknik skill ya pastinya.
berbahaya sekali. Angka penyumbang bahkan yang mirisnya ya, penyumbang pengangguran di Aceh itu berdasarkan data BPS di 2019, 25% itu dari skill yang ayah maksud tadi ya. Apakah itu juga kegagalan karena SDM-nya nggak terbentuk dengan baik di strata pendidikan yang di bawah dasar tadi, atau memang ada hal lain yang bermasalah di situ ayah? Ini persoalan kan kepribadian. Kepribadian ya. Saya mendata juga ada orang kita ya, teman juga, beliau menteri dan sekarang baru mantan menteri. Pernah ngomong katanya data sukses manusia yang menjadi pengusaha sukses bukan dari orang-orang yang berpendidikan tinggi. Kebanyakan ya di Indonesia. Dia tidak ahli dalam dunia pendidikan, dia tidak ada strata ekonominya, S1, S2, malah SMP. Malah S3 aja, SD, SMP, SMA. Itu yang dasar. Yang banyak yang sukses, pengusaha sukses. Terima kasih ayah atas waktunya ayah yang di take kedua ini, dan kita berharap ada waktu-waktu lain ayah untuk terus berjuang menyuarakan ayah. Mohon maaf kalau misalnya memang ada salah sebelumnya, dan buat pemirsa yang sudah stay tune di DE Podcast, harapan ini harus kita bawa kemanapun kita pergi, karena ini bukan tentang pribadi tapi tentang masa depan Aceh di kemudian hari. Jika kalian ingin menjadi manusia yang khairun nas anfa'u linnas, jalankan semua ini, karena tujuan manusia itu cuma satu, menjadi khalifah yang baik bagi diri mereka dan bagi apa yang mereka pertanggungjawabkan. Terima kasih sudah stay di DE Podcast bersama Tusuk, ayah, Beyond the Limits.